Arisan ini kan dibangun dari unsur kepercayaan kan? Iya. Nah, niat awalnya kan saling bahu membahu, bantu membantu, bagaimana untuk orang yang kena giliran itu bisa memanfaatkan kapital atau modalnya. Kok selalu ada masyarakat yang menjadi korban penipuan? Logika yang dipakai oleh ibu-ibu atau orang korban yang tertipu ini itu sudah tertutupi faktor resikonya, jadi tidak ada pikiran lagi resikonya seperti apa, yang penting untungnya, untung di depan. Halo pemirsa Radar Banjarmasin, apa kabarnya? Ketemu kembali bersama saya Toto Farudin. Hari ini saya mengajak pemirsa Radar Banjarmasin untuk mendengarkan diskusi kami dengan seorang pakar investasi. Kenapa saya ingin berbincang tentang investasi, tentang keuangan? Pertama karena saya melihat banyak sekali kasus-kasus penipuan-penipuan dengan modus investasi bodong, dan hari ini saya akan mengajak Yuniar Fariza Darmawan, adalah pakar investasi, pakar keuangan ya, investasi keuangan, pakar investasi lah. Investasi, dan beliau ini sehari-hari bekerja sebagai branch manager ya, BNI Sekuritas. BNI Sekuritas ini kaitannya dengan pialang-pialang atau investasi-investasi gitu ya. Jadi kita di pasar modal. Oke, jadi gak salah kalau saya mengajak beliau kembali berbincang, karena kita udah bikin konten sebelumnya, dan sebelumnya kita juga bicara tentang berbagai macam modus dan praktek-praktek investasi bodong, dan hari ini kita akan lebih dalam lagi karena semakin kesini semakin hari ternyata makin banyak masyarakat yang kena tipu. Ini mungkin pertanyaan yang mewakili dari apa yang dipikirkan masyarakat. Berbagai macam kasus, dan ini kembali mengulang dari konten kita sebelumnya, dan pertanyaannya akan selalu muncul bahwa kok selalu ada masyarakat yang menjadi korban penipuan. Apakah ini faktor masyarakatnya, atau mungkin literasi keuangannya yang rendah, edukasinya, atau gimana ya, atau ini sebuah pola yang memang akan selalu muncul karena memang ada nilai dan sifat yang dari manusia itu yang selalu nggak pernah merasa puas. Gimana kira-kira? Ini banyak ya pertanyaannya. Ya, banyak disimpulkan dengan sederhana saja. Saya coba ulas pemirsa. Jadi pertama mungkin betul literasi inklusi keuangannya itu inklusi keuangan rendah ya, lemah di kalangan masyarakat kita. Bagaimana investasi yang aman dan nyaman, yang dilindungi oleh negara. Yang kedua, faktor sebenarnya ini kelebihan kita tapi menjadi kekurangan kita. Quote unquote itu adalah kepercayaan kita yang terlalu percaya dengan orang yang ketika menawarkan suatu bentuk investasi. Jadi mudah teriming-iming. Yang kedua, mudah percaya. Yang ketiga mungkin digunakan dengan saluran sarana yang melalui kayak misalnya selebgram, artis. Jadi ada figur yang dipercaya. Jadi ya mungkin terjebak di sosok yang memasarkannya. Begitu Mas Toto. Jadi memang persoalannya ini adalah literasi yang rendah, ya, pengetahuan dan pemahaman yang kena di hati, karena memang si korban juga punya keinginan untuk bisa mendapatkan keuntungan, dan trust yang muncul itu karena memang dipopulerkan atau dikenalkan atau dibawa langsung oleh orang-orang yang memiliki pengaruh ya, public figure gitu ya. Ya oke, di Banjarmasin khususnya ketika kita tahu ada beberapa kasus yang terjadi ya, ada modusnya investasi, dan yang terakhir ada disebut ratu arisan dan lain sebagainya, dan meyakinkan dengan modus fiktif ya. Jadi modusnya misalnya dia ngajak 5 orang, tetapi 2 yang diantaranya itu bodong ya, jadi 3 ini yang menjadi korban dengan nilai yang cukup fantastis. Pertanyaannya ini kayaknya lebih spesifik ke ibu-ibu deh, ke perempuan yang sering dan banyak yang menjadi korban dengan modus dan ragam arisan. Mungkin ada tips, ada semacam apa ya, semacam pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat Banjarmasin bahwa arisan sih sebenarnya salah satu modus yang bisa digunakan. Ini gimana tipsnya? Oke, jadi kita berangkat dari latar belakang ya pemirsa. Ini juga terjadi kan di saat kondisi yang saat ini ekonomi lagi sulit, kayak pandemi. Yang kedua, karena ibu-ibu ini garda atau bendahara rumah tangga lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi ibu-ibu dengan
kebutuhan hidup yang tinggi, Iya. otomatis berpikir cepat untuk bisa menutupi kebutuhan tadi. Jadi ada buayan atau iming-iming keuntungan tadi, ya mudah terjebaknya di faktor ibu-ibu tadi. Jadi mungkin bisa dibilang ya apa ya? Ya tadi ya inklusi keuangannya masih kurang ya. Iya, Nah yang iya. ketiga, berangkat dari latar belakang yang kalau misalnya kita kupas terkait arisan bodong, arisan ini kan sebenarnya apa ya? Itu budaya lokal sebenarnya. Iya, Mas Alfa. betul. Dan itu turun temurun. Iya, tradisi soalnya ya. Iya, arisan ini kan dibangun dari unsur kepercayaan tadi. Iya. Nah, niat awalnya kan saling bahu membahu, bantu membantu, bagaimana untuk orang yang kena giliran itu bisa memanfaatkan Iya. kapital atau modalnya. Nah, yang jadi masalah, yang jadi petaka adalah penipu masuk ke unsur yang mengambil sifat kepercayaan yang berlebih. Nah, yang kedua, rasionalitas logika yang dipakai oleh ibu-ibu atau orang korban yang tertipu ini itu sudah tertutupi faktor risikonya. Jadi tidak ada pikiran lagi risikonya seperti apa. Yang penting untungnya, untung di depan yang dipertimbangkan gitu maksudnya. Jadi memang arisan ini adalah sebuah budaya yang tradisinya itu udah lama. Dulu memang itu seperti apa ya? Kebiasaan masyarakat untuk menabung, tapi juga kemudian silaturahmi karena bertemu bertatap muka, ngocok undian gitu ya, dan kemudian di situ saling interaksi. Maka kepercayaan itu menjadi sebuah pondasinya ya. Tapi ketika semakin kesini kehidupan semakin modern, trustnya itu yang semakin meluntur. Tetapi nilai arisannya justru semakin besar ya. Sekarang banyak ya sampai ratusan juta loh ya. Iya, karena arisannya. apa ya? Karena mungkin dengan modal yang besar, untungnya juga akan berlipat lebih besar lagi, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya ya agak apa ya, sudah meleset dari filosofi arisan itu sendiri. Oke, dalam dalam pemahaman keuangan, dalam pemahaman investasi, bisa dikatakan nggak investasi bodong itu sebenarnya bukan semata mencari keuntungan, tetapi itu bagian dari strategi atau bagian dari modus untuk melakukan praktek pencucian uang. Oh, berat nih. Jadi itu ada undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi apakah itu modus operandinya untuk melakukan pencucian uang? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah itu ranah penyidik ya. Iya, Mas, iya. ya. Saya coba mendekati. Nah kalau itu misalnya masuk dalam modus operasi untuk melakukan TPPU, ya itu mungkin salah satu. Jadi kalau misalnya tuh kalau yang sulit, yang agak rentan dan beresiko kan biasanya di narkoba. Iya. Di narkoba atau dia bisnis-bisnis yang haram atau bisnis ilegal itu ya, narkoba. Ilegal. Tapi kalau arisan kan kesannya kan legal. Iya. Walaupun sebenarnya POJK saya lupa berapa, memang di masyarakat penghimpunan dana itu sebenarnya belum dibolehkan Mas Toto. Harus ada lisensinya. Cuman ini kan kearifan lokal. Iya. Bukan yang penghimpunan dana terus dikelola dan dikembangkan, bukan. Kalau itu harus ada manajer investasinya. Iya. Kayak saya kan misalnya wakil perantara pedagang efek. Nah, saya juga punya lisensi wakil manajer investasi dia. Dan itu pun harus di bawah underlying atau perusahaan yang memang bergerak di pasar modal berupa aset manajemen. Nah, itu mungkin agak panjang. Jadi apakah itu bisa masuk dalam modus operandi pencucian uang? Iya, bisa dikatakan iya. Karena itu mempermudah sebenarnya. Oke. Investasi itu selalu penuh dengan risiko. Tetapi ada kebiasaan atau kearifan lokal yang menjadi tradisi di masyarakat seperti menggunakan model arisan tadi, pengumpulan dana masyarakat. Walaupun sebenarnya itu boleh dikatakan adalah model menabung secara kolektif saja sebenarnya, karena semua orang akan mendapatkan giliran dan mendapatkan nilai yang sama gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang bagaimana memadukan investasi dengan model dan kearifan lokal, yang ini mungkin juga sudah mulai banyak dilakukan masyarakat. Kasus-kasus terdahulu kan sudah terjadi. Paling dikenal banget dulu adalah kasus voucher. Lalu kemudian ada almarhum Lihan ya, sudah meninggal beliau. Pengumpulan dana dan sebagainya. Dan selalu banyak masyarakat yang berbondong-bondong. Ini adalah satu fenomena yang ternyata ketika menggunakan pendekatan kearifan lokal, masyarakat sangat banyak sekali. Tapi ada saluran-saluran investasi yang bukan direstui, tetapi legal formal, mendapat perizinan dan memenuhi standar-standar yang sudah ditentukan melalui peraturan-peraturan regulasi perbankan atau pengumpulan uang, tapi kok tidak menarik minat.
Kenapa ini bisa terjadi kira-kira menurut pandangan Oke. Rizal? Ini pengalaman saya selama berkecimpung di dunia investasi, walaupun saya backgroundnya analis kredit sebenarnya. Iya. Jadi setiap kali ada seminar, workshop ataupun mungkin ada pelatihan, tipikal atau karakter masyarakat kita, kulturnya, yaitu mungkin mohon maaf, Iya. mudah mendapatkan secara instan tanpa jerih payah yang Oke. berlebih. Karena masuk ke instrumen pasar modal, katakanlah di saham atau obligasi, itu kita harus belajar Mas Toto. Kita harus belajar bagaimana ekonomi makro, ekonomi mikro, kita menganalisa, kita ikut dulu pelatihan apa segala macamnya. Jadi itu akan memang satu sisi hasil benefit dari effort yang kita keluarkan dalam belajar itu ya kemapanan dalam pemikiran finansial kita, melek finansial. Jadi yang kita di masyarakat ini kadang suka berpangku tangan. Jadi misalnya datang ke sekuritas atau ke bank misalnya, katakanlah ke bank, Mbak, saya ada dana nih sekian puluh juta atau sekian ratus juta, saya dapat imbal hasil bahasanya lah, keuntungan imbal hasil berapa nih? Nah, kecenderungannya pola yang ada di masyarakat kita seperti itu. Jadi sudah setor, dah tinggalin aja, tinggal terima untung. Nah, iya memang kalau investasi di sektor real kita bisa seperti misalnya katakanlah kita punya rumah kos-kosan, kita nanam pohon kebun mangga. Nah, kita begitu kita tanam, ya bisa aja kita tinggalin, cuman memang resikonya hasilnya mungkin nggak akan maksimal ya kan. Nah, tetap ada effort yang kita harus keluarkan juga, cuman mungkin di dunia paper aset ya mungkin agak sedikit jelimet karena kita harus ikut apa inflasi, apa itu suku bunga ya. Nggak mau repot dan nggak mau ribut. Itu yang membuat itu kemudian masyarakat lebih suka memanfaatkan modal yang dia miliki dengan model investasi tradisional. Ada yang ngumpulin, ayo rame-rame ini ada investasi voucher, ada investasi telur misalnya, investasi beras. Dia hanya komoditas yang kemudian dijadikan modus saja ya. Tetapi kemudian dengar iming-iming dapat ini, kemudian mungkin bahkan dengan labeling tokoh masyarakat, orang yang dikenal dan memiliki pengaruh, apapun labelingnya ya oleh si influencernya ini ya yang mungkin menganukan itu, mungkin korban juga banyak yang tergiur ya. Tapi ini kan sebenarnya tantangan juga bagi dunia investasi, bahwa ternyata masyarakat itu pengen juga dan banyak juga yang berminat untuk masuk pada nilai investasi, tapi repot, ribet, apalagi mendengar istilah-istilah terlalu teknis gitu ya membuat mereka ini. Tapi kan sebenarnya broker ya yang membantu untuk kemudian melakukan analisa. Tapi ke depan ini tantangan dunia investasi menyangkut masalah seperti apapun itu bentuknya, tadi ada obligasi, ada pasar saham dan sebagainya. Ini gimana nih pengumpulan dari masyarakat yang punya potensi sebenarnya tapi ini tidak bisa dimaksimalkan. Oke. Jadi ya kita mungkin sama seperti yang digalakan oleh pemerintah, ya kita akan tetap terus aktif Mas. Jadi tanpa putus asa, kita edukasi, kita literasi. Jadi tidak harus menjadi nasabah sebenarnya, asal melek aja, asal paham aja bagaimana keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi. Karena berinvestasi itu akan selalu melekat untung dan rugi. Jadi, ada risiko yang harus dipahami. Jadi masyarakat ya itu pilihan kembali di masyarakat, mau milih deposito kah, obligasi kah. Nah, biar masyarakat itu akan paham dulu dengan sendirinya. Karena kita dengan melek finansial sedini mungkin, ya harapannya ke depan negara dan daerah atau banua kita ya otomatis akan lebih produktif Mas, akan lebih produktif. Jadi katakanlah nih kita kalau misalnya bicara kalau yang pernah dengar itu Santara, ini iklan ya. Tapi saya cuma memberikan gambaran. Saya cuma memberikan gambaran. Jadi itu bursa lokal yang di situ tidak terkategori oleh pasar modal di bursa efek. Nah, di situ mewadahi para pelaku industri. Jadi siapapun yang ingin berinvestasi itu bisa masuk ke jalur yang resmi yang sudah disediakan, dan itu memang dilegalisasi sama OJK. Sehingga perputaran ekonomi pun masyarakat pun akan terpacu menjadi produktif. Nah, sehingga modal-modal yang nganggur, yang diam itu bisa
terinjek atau tertanam ke sektor produktif. Nah itu yang jalan keluarnya nih, karena ekonomi kita kan ekonomi yang apa ya, negara berkembang, di mana kita juga dihantam dari segala arah, dari dalam maupun dari luar, entah itu Asia ataupun global lah. Banyak yang bagi sebuah negara ya, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, saya bicara konteksnya kelokalan saja. Banyak sekali modus-modus investasi, dari yang paling sederhana seperti arisan, kemudian pengumpulan dana dan masyarakat dengan berbagai macam komoditas yang ditawarkan, sampai kemudian penipuan dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas yang tidak terdaftar. Ada nggak sih pengaruhnya terhadap sebuah negara? Ini bicara dalam konteks yang lebih makro, lebih luas. Misalnya pada akhirnya itu perputaran uang itu masuk pada wilayah-wilayah yang tidak produktif, terlalu banyak penipuan-penipuan yang menimbulkan kefrustasian masyarakat dan segala macam. Gimana ini dampaknya? Ya, itu risiko terburuknya seperti itu. Orang jadi enggan berinvestasi, orang kapok dengar sedikit istilah saham atau investasi itu sudah trauma duluan, ya kan? Ya itu jadi berakibat negatif pada endingnya, sehingga pola pikir masyarakat pun jadi enggan juga. Jadi ya sangat berdampak sebenarnya. Dan itu merugikan bukan hanya secara finansial, merugikan secara psikologis pasar atau psikologis masyarakat setempat sebenarnya. Nah, tapi juga bisa berdampak ya terhadap bagaimana perputaran uang pada sebuah negara gitu ya. Betul sekali. Okay. Nah, di situasi dan kondisi saat ini ketika kita menghadapi masa pandemi, walaupun sekarang sudah mulai melandai dan ekonomi kembali bergerak, ada tips dan saran nggak dari Mas Rijal bagi masyarakat? Misal nih, saya pengen investasi, saya pengen memanfaatkan modal yang saya miliki. Pilihan-pilihan apa yang kira-kira bisa dipilih? Kalau misalnya cuma remnya ini, modal saya cuma 2 juta, 3 juta atau di bawah 10 juta, kan lebih baik orang berpikir lebih baik beli emas saja, disimpan dalam bentuk perhiasan, nabung saja. Nah, itu kan paling sederhana cara pikir tradisional. Tapi dalam kacamata ya Mas Rijal sebagai seorang pakar atau praktisi keuangan, kira-kira apa bisa masukkan tips? Ini closing statement ya? Iya, boleh. Jadi gini, kita pertama kali kenali diri, ya otomatis kita mengukur profil resiko kita dulu. Jadi kita kategori, katakanlah mungkin anak-anak yang mungkin masih milenial, profil resikonya bisa terukur dengan resiko maksimal, itu bisa agresif. Agresif itu pilihan instrumen investasinya banyak, misalnya saham. Ya sebenarnya sih kalau misalnya muda ya dominan untuk sebelum masuk ke saham investasi ilmu dulu. Nah, itu penting ya kan. Karena belajar dulu utamanya harus belajar karena dulu, memahami dulu. Dia akan menjual tanda kutip dirinya untuk bisa masuk ke dunia kerja ataupun ke dunia produktif, misalnya wirausaha. Oke, yang kedua profil resiko yang katakanlah mungkin ya kayak seperti kita sudah berumur ya kan. Ya itu kita bisa memilih yang faktor resikonya itu yang rendah lah, sedang, kategori sedang dan rendah. Nah itu bisa pilihan banyak tuh, kayak misalnya faktor investasi yang aman itu kayak deposito, obligasi dari pemerintah ya. Kalau yang misalnya yang konvensional obligasi retail, kalau yang syariah itu yang sukuk yang dilepas oleh pemerintah. Hitung-hitung tanda kutip kita membantu pemerintah daripada pemerintah berhutang ke Bank Dunia atau ADB atau yang lainnya, IMF lah bisa aja menghimpun dana dari masyarakat, ya kan, crowdfunding seperti itu, tapi skala negara. Nah dengan sukuk itu yang syariah itu otomatis pemerintah akan mendapatkan pemasukan di APBN, postur APBN-nya. Nah setelah paham dari profil resiko, kita sudah melek investasi dengan cara kita melakukan edukasi dan literasi. Ya yang terakhir kita bisa memilih instrumen itu berdasarkan jangka waktu. Nah kalau misalnya kita nih yang katakanlah masih muda, itu jangka waktu yang panjang bisa diambil tuh dengan resiko yang tinggi, saham misalnya. Kalau yang mungkin kita berumur, yang investasi misalnya emas tadi kan. Cuman harus tanda kutip harus dipahami juga faktor risikonya. Kita naruh emas batangan atau emas perhiasan terpilah jadi dua ya. Itu kan kalau misalnya kita batangan dalam jumlah banyak ya otomatis
kapitalnya juga besar, Mas Toto. Iya, Iya, investasinya kan? modal karena belinya kan dia nggak ada Iya. di bawah 100 gram pasti dan 100 gram. Terus ya. yang kedua, katakanlah kita punya modal yang besar, kita taruh misalnya di rumah, ya Iya. kan? Kalau misalnya di rumah, risikonya pun bisa terjadi kehilangan. Iya. Nah, kalau misalnya risiko hilang atau terambil ya sulit juga. Nah, jalan keluarnya kita bisa meminta jasa perbankan seperti safe deposit. safe deposit. Tapi kalau emas perhiasan juga nggak efektif safe deposit. Iya, betul. Kalau misalnya mau apa tuh Pakai. mau pakai, mau acara, Iya. kawinan atau apa kan nggak efektif juga ke bank Iya. dulu kan. Nah, jadi tinggal ditakar. Instrumen investasi itu sebenarnya banyak. Mau kebun kah? Mau emas Rumah, kah? tanah juga bisa. Kah? Ya. Cuman hanya kadang faktor yang di luar dari itu likuiditasnya yang harus dipertimbangkan. Tanah juga kita kalau melikuidasi atau menjual itu nggak semudah kita menjual obligasi atau melepas obligasi atau menjual saham. Nah, itu mungkin dari saya. Berarti saya bisa mengambil benang merahnya bahwa ternyata kita harus memiliki pemahaman dan pengetahuan dulu. Ada berbagai macam instrumen investasi dan semua memiliki karakteristik serta berbagai macam resiko. Dan kita harus mempelajari bagaimana instrumen ini dari semua model investasi ini terhadap karakter kita tadi ya. Lihat juga mungkin ya faktor modal, faktor usia juga bahkan jangka panjang, jangka pendek, resiko kecil, resiko besar, kemudian dijual dan lain sebagainya juga apakah nanti akan bisa ini. Baik Mas Rija, sebenarnya ini masih banyak yang pengen saya tanyakan, tapi kalau terlalu panjang juga orang akan bosan. Lebih baik nanti kita akan bikin konten lanjutan deh. Kita akan discuss lagi nanti tentang bagaimana risiko-risiko pilihan investasi, terutamanya investasi bagi mungkin orang-orang yang tidak cukup produktif dan modal-modalnya yang pas-pasan, tetapi juga perlu investasi itu. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu kembali dalam konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.